Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Frizal Andika, dan di sini saya tentunya tidak sendiri, nanti akan ditemani oleh rekan saya yang bernama Tika Febriana. Kami nantinya akan menjelaskan tentang arti manajemen humas. Jadi kita akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian manajemen humas, yang kedua peran humas di lembaga pendidikan. Nah, untuk manajemen humas kita akan membahas tentang yang pertama pengertian, yang kedua yaitu tujuan humas, yang ketiga adalah fungsi humas, yang ketiga adalah peran humas, dan yang terakhir adalah langkah-langkah humas. Perlu diketahui bahwasannya manajemen itu memiliki banyak jenisnya, yang ada manajemen ekonomi, ada manajemen bisnis, ada manajemen pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan menjelaskan manajemen humas, yang dimana itu merupakan bagian dari manajemen pendidikan. Nah, nanti kita akan membahas apa aja sih untuk manajemen humas sendiri. Pertama yaitu pengertian manajemen humas. Manajemen humas merupakan suatu program terencana untuk menjalin hubungan yang baik antara pihak internal sekolah dan pihak eksternal yaitu masyarakat. Menurut Nasution tahun 2006, manajemen humas adalah suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, mengomunikasikan, serta mengkoordinasi secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilkan. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan manajemen humas. Ada 3 tujuan manajemen humas. Yang pertama, guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Dan yang kedua, berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan pada saat ini. Yang ketiga yaitu berguna dalam mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih baik agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu fungsi manajemen humas. Menurut Nasution Zulkarnain, fungsi dari manajemen humas itu sendiri yaitu yang pertama sebagai mediator atau sebagai penghubung antara pimpinan lembaga dan para guru-guru maupun karyawan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sebagai lembaga yang membawa nama baik positif di lingkungan pendidikan. Selain fungsi yang telah dijelaskan oleh Nasution Zulkarnain, yaitu ada fungsi pokok atau tahapan-tahapan dalam manajemen humas. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan itu merupakan suatu rancangan sebelum adanya suatu tindakan yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian, yang dimana tujuannya untuk menentukan siapa saja yang melakukan tugasnya tersebut sesuai dengan prinsip manajemen lembaga pendidikan. Dan untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi penggerak. Di sini tugasnya untuk menggerakkan setiap anggota untuk melaksanakan tugasnya atau jobdesknya sesuai dengan kemampuan mereka. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi pengkoordinasian, yang dimana fungsi koordinasi ini untuk menetapkan kemampuan seseorang sesuai dengan kemampuannya supaya tidak terjadi kesalahan atau kekacauan atau kekosongan suatu pekerjaan. Untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi pengarahan, yang dimana fungsi ini mengarahkan seseorang sesuai dengan jalur yang ditetapkan supaya mereka tidak melenceng jauh dari apa yang telah direncanakan. Untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan, yang dimana secara umum untuk mengawasi mereka supaya terkendali, membina, dan penelusuran sebagai upaya pengendalian kualitas pendidikan. Pembahasan yang keempat yaitu peran manajemen humas, di mana manajemen humas ini bertindak untuk berjaga-jaga supaya menghadapi kemungkinan terburuk atas apa yang telah terjadi pada lembaga pendidikan. Misalkan mulai timbulnya isu-isu atau berita negatif yang dapat menurunkan citra dari lembaga pendidikan itu sendiri, supaya tidak menimbulkan resiko-resiko yang menyangkut krisis kepercayaan maupun krisis manajemen pendidikan.
Yang terakhir di pengertian manajemen humas yaitu langkah-langkah manajemen humas. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama internal lembaga, yang kedua adalah eksternal lembaga. Untuk internal lembaga sendiri yaitu dibagi menjadi 3 macam, yaitu data kuantitatif kondisi lembaga, yaitu di mana data-data berisi data guru, data siswa, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu program-program lembaga, di mana program-program tersebut yang dilaksanakan di dalam suatu lembaga tersebut. Contohnya misalkan ada suatu pembelajaran, ada studi di luar, dan lain-lain. Dan untuk yang ketiga yaitu prestasi lembaga, di mana lembaga tersebut mendapatkan prestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Untuk yang kedua yaitu eksternal lembaga. Yang pertama yaitu opini terhadap sekolah, dan yang kedua yaitu hal-hal yang menyangkut sekolah. Untuk langkah yang kedua yaitu planning atau perencanaan, yang dimana itu menggunakan pendekatan 5W1H. Yang pertama yaitu what, apa kegiatan tersebut, why, apa alasan dan tujuan kegiatan tersebut, who, siapa yang melaksanakan dan siapa sasaran dari kegiatan tersebut. Dan yang keempat where, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang kelima yaitu when, kapan pelaksanaan tersebut. Dan yang keenam yaitu how, bagaimana acara atau metode dalam pelaksanaan tersebut. Untuk langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan yang melibatkan komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi personal, yaitu antara satu individu dengan satu individu. Dan yang kedua yaitu komunikasi kelompok, yang dimana komunikasi dengan beberapa kelompok. Dan yang ketiga yaitu komunikasi massa, yang dimana komunikasi tersebut melibatkan banyak orang. Dan yang keempat yaitu komunikasi organisasi, yang dimana komunikasi tersebut mengarah pada suatu organisasi. Untuk langkah yang keempat yaitu evaluasi, yang dimana evaluasi ini difokuskan pada 3 hal. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, dan yang ketiga dampak dari evaluasi tersebut. Pada evaluasi tahap persiapan yaitu mencakup yang pertama mencakup dalam pengumpulan data dan informasi, yang kedua yaitu pengaturan dan isi materi program, yang ketiga yaitu pengemasan serta presentasi penayangan materi program yang telah dibuat. Pada evaluasi tahap pelaksanaan yaitu bertujuan untuk menilai apakah berbagai kegiatan tersebut berjalan dengan efektif, dalam artian dapat tersampaikan pesan-pesan tersebut kepada khalayak umum. Dan untuk evaluasi terhadap efek yaitu mengetahui hasil yang telah dicapai untuk tiap-tiap target sasaran. Pada tahap ini berusaha mengukur kesadaran dan pemahaman khalayak umum antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya program humas. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian dari pengertian humas. Untuk materi selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo teman-teman semua, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Apa sih materi selanjutnya itu? Materi selanjutnya yaitu peran humas di lembaga pendidikan. Langsung saja kita ke pembahasan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Jadi, hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan adalah salah satu bagian dari komponen dari kegiatan manajerial pendidikan yang berkaitan dengan terwujudnya kerjasama antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sebagai salah satu pengguna dari lulusannya. Pentingnya hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang harusnya mendidik generasi muda untuk hidup di masyarakat. Yang kedua, sekolah haruslah merupakan tempat pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan kebudayaan yang dikehendaki oleh masyarakat. Yang ketiga, yaitu
kerjasama antara masyarakat dengan sekolah agar dicapai dan diperoleh sesuatu sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu mengikut sertakan masyarakat secara aktif dalam memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan. Dan yang terakhir yaitu partisipasi, dukungan, serta bantuan secara konkret dari masyarakat untuk sekolah. Nah, itu tadi pentingnya hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu peran madrasah dan masyarakat. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran ganda. Yang pertama, madrasah merupakan agen konservatif. Dan yang kedua, madrasah merupakan agen of change. Nah, itu tadi pembahasan kita pada materi peran lembaga humas di lembaga pendidikan.